Kalau gitu saya mulai saja. Selamat pagi Pak Rinaldi, Pak Hendro, dan Pak Diki sebagai dosen pembimbing dan penguji. Perkenalkan, saya Raka Wirabuana Dinagan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengembangan aplikasi Screen Text Translation menggunakan Computer Vision. Saya akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi ketika saya membaca sebuah teks atau membaca sebuah informasi berupa teks yang misalnya berbahasa asing, tentu saya karena tidak mengerti jadi tidak bisa saya pahami maknanya. Karena itu memang ada fungsi mesin penerjemah di sini untuk kita gunakan agar saya bisa paham maknanya. Namun yang jadi masalah adalah terkadang teks-teks tersebut sulit untuk diterjemahkan karena memang teks tersebut tidak bisa saya salin ke mesin penerjemah semudah itu. Nah, saya mencari istilahnya dan saya sebut sebagai pre-rendered text. Jadi misalnya teks pada gambar, kemudian teks pada sebuah video game sudah menempel si teksnya sehingga tidak bisa saya salin ke mesin penerjemah. Bisa saya tulis secara manual, namun memang untuk aksaranya sulit, saya tidak paham sehingga sulit untuk menulisnya dan juga memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu memang perlu alat yang mampu mengakuisisi pre-rendered text ini menjadi machine readable text sehingga bisa diterjemahkan. Nah, salah satu teori yang bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah syntax detection dan recognition. Nah, sesuai namanya, detection yang berfokus pada mendeteksi keberadaan teks seperti pada gambar yang paling atas, dan kemudian recognition berfokusnya pada yang pengenalan dari hasil deteksi tersebut menjadi mesin readable text, nah, sehingga bisa diterjemahkan nanti seperti yang gambar paling bawah. Nah, hanya saja memang itu hanya menyelesaikan bagian akuisisi pre-rendered text tadi, sehingga memang masih perlu integrasi dengan mesin penerjemah. Nah, dari ide-ide dan permasalahan yang tadi itu sebenarnya sudah ada yang mencoba untuk mencari solusinya dan membuat aplikasi, yaitu namanya Desk Translate. Nah, Desk Translate ini idenya sama, mengakuisisi pre-rendered text kemudian disambungkan dengan penerjemah. Nah, mereka itu menyimpan hasil penerjemahannya ke bagian suatu window baru seperti yang kita bisa lihat di bawah ini, window hitam ini. Yang jadi masalah adalah tidak ada posisi yang diperlihatkan seperti saya tidak tahu bahwa teks ini tuh menerjemahkan teks yang bagian mana, sehingga apabila makin menumpuk saya akan semakin sulit untuk paham teks mana yang diterjemahkan. Saya tidak bisa lihat strukturnya, sehingga memang saya pikir perlu cara baru untuk bisa menampilkan hasil terjemahan tersebut. Oleh karena itu dari yang sudah tadi saya bahas itu saya buat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan syntax detection, syntax recognition, dan juga text translation secara otomatis, dan juga bagaimana memproses layar besi teks seperti kondisi-kondisi yang tadi, dan juga cara menampilkan teksnya untuk yang seperti pembandingnya Desk Translate. Nah, dari dua rumusan masalah tersebut saya buat 3 tujuan, yaitu memilih modelnya, kemudian membuat aplikasinya, dan juga melakukan evaluasi. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah saya tidak memfokuskan kualitas terjemahan, dan juga model yang digunakan adalah model pralatif untuk bagian syntax detection dan recognition. Kemudian sedikit menyinggung masuk ke studi dan metodenya. Teori yang digunakan ada deep learning. Deep learning itu model komputer yang dibentuk dari banyak lapisan pemrosesan berupa ANN. Nah, ANN ini punya 3 jenis lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kemudian saya juga akan membahas convolutional neural network karena ini adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa memproses data yang memiliki topologi grid. Nah, gambar ini topologinya seperti grid. Nah, bisa kita lihat di ilustrasi berikut. Ada 3 tahap, yaitu feature extraction, classification, dan probabilistic distribution. Di bagian feature extraction sesuai namanya, mengekstraksi fitur menggunakan 2 jenis lapisan, yaitu convolutional layer dan pooling layer. Convolutional layer fokusnya untuk mengekstraksi fiturnya, dan pooling layer mereduksi ukurannya sedikit demi sedikit sambil tetap mempertahankan si fitur yang sudah diekstraknya. Nah, kemudian setelah pemrosesan di fitur extraction selesai, akan diberikan ke fully connected layer untuk dilakukan klasifikasi yang dibantu dengan softmax activation function, sehingga ketika saya memasukkan gambar zebra terlihat probabilitasnya kelas mana masukan ini, yaitu zebra. Nah, kemudian membahas mengenai syntax detection dan recognition-nya. Sebenarnya ada cara konvensional, ada cara tradisional, dan juga ada cara yang terbaru, yaitu menggunakan deep learning. Nah, seperti yang disebutkan oleh Naomi di akhir-akhir tahun ini sudah lebih sering menggunakan deep learning. Oleh karena itu ada beberapa model, banyak sekali, namun akan saya sebutkan beberapa saja, yaitu seperti Craft dan AFRPN yang fokusnya untuk syntax detection, dan juga CRNN dan CNN-DPLSTM untuk syntax recognition. Nah, kemudian ada juga sebenarnya karena sesuai konsepnya detection dan recognition ini bekerja bersamaan, berurutan. Nah,
Oleh karena itu memang ada yang membuat frameworknya. Framework ini berfokusnya untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut untuk pelatihan dan juga bahkan penggunaannya secara praktis. Bahkan mereka dengan baik hati melakukan membuat model pralatih juga dengan berbagai bahasa dan aksaranya. Bisa jadi contohnya Easy OCR, Pedal OCR, dan memang lain-lain. Nah, sedikit masuk ke rancangan solusi. Nah, ini jadi gambaran umum solusinya. Ini lebih ke alur bagaimana pengguna akan melihat prosesnya. Pertama, pengguna akan melakukan konfigurasi terjemahan, saya tentukan bahasa asal, saya tentukan bahasa tujuan yang mau diterjemahkan, kemudian melakukan deteksi teksnya, kemudian nanti setelah deteksi teks ini biasanya didapatkan sebuah koordinat yang saya sebut juga sebagai bounding box. Nah, bounding box ini akan memberikan tanda pada sebuah gambar tersebut bahwa oh iya, di gambar ini teksnya, karena ada bagian gambar yang tentu tidak ada teksnya. Nah, dilakukanlah pemotongan pada bagian gambar-gambar tersebut karena recognition membutuhkan gambar yang hanya berisi teks. Nah, setelah diproses pengenalan recognition didapatkan mesin reader teks yang kemudian bisa diproses oleh penerjemah. Nah, ketika sudah diterjemahkan, mulai pemasangan ke layarnya. Pertama, menggunakan koordinat yang didapatkan dari detection, kita buat bounding box pada layar, kemudian teks yang hasil diterjemahkan itu dipasang pada tiap bounding box yang bersesuaian. Ini rancangan arsitektur solusinya. Jadi mungkin saya mulai dari GUI ini. GUI ini punya dua peran, nanti akan saya bahas lebih detail juga. Pertama adalah screen capture-nya, karena saya ingin mengambil dari layar tersebut bagian mana yang ingin diterjemahkan teks-teksnya gitu ya. Dan kemudian tugas yang kedua adalah nanti menampilkan hasil terjemahannya juga. Makanya ini ada perputaran. Nah, kemudian dua modul yang lebih penting lagi adalah core-nya, modul deteksi dan rekognisi teks dengan juga modul penerjemah teks. Modul deteksi dan rekognisi teks ini menggunakan yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu framework. Nah, misalnya Easy OCR atau Tesseract OCR dan lain-lain. Kemudian modul ini akan menerima gambar dari GUI yang sudah di-capture yang dikirimkan oleh share memory. Setelah itu hasil pengenalannya yang berupa machine readable text diberikan ke penerjemah untuk diterjemahkan ke Cloud Translate Service. Alasannya adalah Cloud Translate Service meringankan beban kerja device pada perangkat, sehingga memang lebih baik untuk digunakan, akan programnya akan jalan lebih cepat, dan juga menyediakan fitur multiple translation secara simultan sehingga mempercepat waktu penerjemahan. Setelah diterjemahkan, hasilnya akan dikembalikan lagi ke GUI untuk ditampilkan melalui queue. Berikut adalah lingkungan implementasi yang saya gunakan untuk melakukan implementasi. Pertama, saya akan mulai dari modul antarmuka aplikasinya, GUI-nya. Nah, jadi GUI ini sesuai yang tadi saya sebutkan ada dua intinya, yaitu akuisisi gambar dan pemasangan teks hasil terjemahan. Pada akuisisi gambar pertama akan dibuat sebuah screen box. Nanti akan saya perlihatkan screen box itu seperti apa. Tapi intinya screen box itu fokusnya mengambil daerah mana yang ingin saya capture gambarnya dari layar, dan juga tempat nanti teks akan dipasangkan hasil terjemahannya. Kemudian akan dikonversi hasilnya, nanti hasil tangkapannya itu menjadi numpy array karena kebutuhan untuk modul detection dan recognition. Nah, di tugas yang kedua adalah pemasangan teks hasil terjemahan. Ada 4 proses inti, yaitu penyesuaian ukuran font, pengaburan latar belakang, penentuan warna teks, dan juga pemasangan teksnya pada layar. Nah, pertama pada bagian penyesuaian ukuran font, tentu saja tidak tahu kan ukuran aslinya seperti apa. Oleh karena itu memang pertama menggunakan ukuran screen box yang tadi dibuat dan juga dibandingkan dengan ukuran ketinggian layar, akan dibuat sebuah perbandingan, dan kemudian perbandingan ini ukuran fontnya didapatkan, dan itu secara heuristik. Nah, ketika terlihat masih terlalu besar dibandingkan bounding box seharusnya, diperkecil satu persatu hingga setidaknya tidak melebihi ukuran bounding box tersebut. Setelah penyesuaian ukuran font dilakukan pengaburan latar belakang. Saya ingin menutupi teks yang ada di layar, karena ketika hasil terjemahan akan saya tampilkan, saya tidak ingin kedua teks tersebut saling bertumpuk sehingga saya tidak bisa baca. Oleh karena itu saya ambil gambar dari teks tersebut, kemudian saya lakukan blurring agar teksnya lebih tidak jelas, yang kemudian bisa nanti saya pasangkan teksnya. Kemudian penentuan warna teks. Nah, penentuan warna teks ini saya ingin menjamin bahwa latar belakang tidak memiliki warna yang kurang lebih kecerahan yang sama dengan teks yang dipasangkan. Oleh karena itu saya gunakan nilai V dari HSV-nya agar bisa mengetahui apabila kurang lebih gambar dari latar belakang ini terlalu terang, maka saya ambil kebalikannya untuk teks, yaitu yang lebih gelap, dan kebalikannya. Kemudian yang langkah terakhir adalah pemasangan teksnya.
Nah ini seperti ini tampilan UI-nya. Jadi nanti ini ada dua menu konfigurasi. Nah ini yang saya sebut sebagai screen box. Saya buat suatu screen box, saya ambil satu titik ke satu titik lain. Kemudian nanti ada tombol hijau dan tombol merah. Tombol merah ini untuk close screen box-nya, dan juga tombol hijau untuk melakukan capture-nya. Jadi setiap saya capture, nanti teks akan terpasang di tempat teksnya tersebut. Nah, kemudian ketika saya ingin buat screen box baru, saya buang dan buat screen box baru lagi. Nah, ketika masuk ke mode deteksi dan rekognisi teks, ada dua framework yang saya gunakan, yaitu EasyOCR dan WinOCR. Nah, secara konsepnya modul ini fokusnya adalah menerima gambar masukan sesuai yang tadi sudah diperlihatkan di arsitektur, kemudian dideteksi dan direkognisi oleh framework. Nah, dihasilkan dua hal, yaitu teks hasil pengenalannya dan juga bounding box-nya. Hanya saja memang koordinat bounding box ini perlu dikonversi ke bentuk HWXY, karena sebelumnya itu 4 titik koordinat biasa. Saya perlu convert menjadi seperti ini karena keperluan dari Tkinter Canvas yang hanya menerima format ini untuk pemasangan teks pada layarnya. Oleh karena itu perlu saya konversi. Kemudian di bagian menu penerjemah teks, tadi kan didapatkan luaran berupa teks hasil pengenalan, teks hasil rekognisi. Nah, teks hasil rekognisi ini saya terjemahkan ke Google Cloud Translation. Nah, maksimal requestnya adalah 128 string per satu kali request. Oleh karena itu apabila lebih, saya perlu lakukan iterasi. Setelah didapatkan teks hasil terjemahannya, saya gabungkan lagi dengan bounding box yang sebelumnya untuk diberikan ke GUI melalui queue. Baik, untuk melihat setelah apa yang saya jelaskan dari implementasi tersebut, saya akan melihatkan demonstrasinya. Nah, ini saya main sebuah game dan saya ingin menerjemahkan dialog yang ada di sana. Nah, ini akan saya ubah dulu menjadi bahasa Inggris. Nah, ini pembuatan bounding box. Kemudian saya capture, dia nanti akan dimunculkan hasilnya. Nah, untuk proses pertama biasanya memang jauh lebih lama dibandingkan proses berikutnya. Nah, ini teks berikutnya misalnya. Dapatkan lagi hasil terjemahannya. Kemudian saya sudah selesai bacanya, saya lanjutkan lagi dan seterusnya. Nah, misalnya saya ingin ganti bahasa ketika sedang menjalankan proses ini, maka saya bisa ganti saja. Pertama, tentu saya ganti dulu konteks dari demonstrasinya menjadi bahasa Jepang karena ini game yang berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, kemudian saya ubah bahasanya menjadi bahasa Jepang di sini di aplikasi yang saya gunakan. Saya buat lagi bounding box-nya sesuai yang tadi. Saya lakukan capture, didapatkan terjemahannya. Dan seterusnya, ya seperti itu. Jadi bisa setiap dialog saya akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil terjemahan. Baik, seperti itu demonya. Kita akan masuk lagi ke sekarang. Nanti saya akan masuk lebih dalam agar lebih banyak teks yang bisa dilihat. Nah, baik. Ini sudah berjalan. Kemudian ketika saya ini kan masih bahasa Inggris, saya ganti dulu ke bahasa Rusia. Baik, saya mungkin tidak menggunakan paragraf mode dulu. Saya buat bounding box-nya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, di proses pertama biasanya memang memakan waktu yang lebih lama, tapi setelahnya itu jauh lebih cepat. Nah, ini ada posisi yang sedikit pas dan tidak, apalagi yang teks yang bergerak ini tidak ikut gitu ya teks hasil pemasangannya, karena pemasangannya berdasarkan capture yang pertama saja gitu. Tapi kurang lebih idenya seperti itu. Nah, kemudian ini gambarnya berubah-ubah. Nah, ini ketika di kondisi ini cocok tulisan ada BVB, terus ada tulisan F1 itu tulisannya, tapi terbacanya Evan. Nah, tapi ketika bergeser jadi tidak sesuai gitu. Nah, kalau misalnya saya gunakan mode paragraf untuk teks yang rapat seperti ini, hasilnya lebih baik. Hanya saja untuk yang terlalu rapat itu menjadi kurang baik juga. Baik, cukup. Baik. Setelah melihat demonstrasinya, mungkin bagian pengujiannya. Di pengujian saya buat 4 tujuan pengujian, yaitu saya ingin memastikan keberjalanan integrasinya, kemudian menentukan model yang terbaiknya, kemudian melihat performa
dari aplikasi terhadap berbagai skenario, kemudian membandingkan aplikasi yang dibuat terhadap aplikasi atau sistem sejenis yang dalam konteks ini adalah Dash Translate. Kemudian pada kriteria pengujian fokusnya adalah akurasi dan durasi eksekusinya. Akurasi ini sebenarnya ada dua hal, yaitu ketepatan huruf yang dikenali dan juga ordinal bounding box yang dihasilkan. Nah, ini terdapat 5 skenario yang akan saya jelaskan satu persatu. 5 skenario ini menyelesaikan beberapa rumusan masalah. Baik, ini pengujian yang pertama yaitu pengujian integrasi. Saya gunakan 4 kasus, yaitu teks pada gambar rambu jalan, gambar tanpa teks, kemudian teks pada video game, dan juga gambar dengan ukuran teks bervariasi. Nah, untuk kasus yang pertama, teks pada rambu jalan semuanya berhasil dideteksi dan diterjemahkan dengan baik sehingga akurasinya 100%. Untuk yang kasus kedua, kita gunakan gambar ITB dan tidak ada teks sama sekali di sini. Tidak ada juga hasil deteksi nilai kognisinya sesuai harapan, dan juga tentu karena tidak ada apapun yang dikenali, tidak ada yang diterjemahkan. Kemudian di sini ada teks lagi. Nah, namun dengan kualitas yang lebih kurang juga menghasilkan akurasi yang lebih rendah dibandingkan yang kasus pertama, yaitu 92,8%. Apabila dilihat lebih detail, sebenarnya ada beberapa ketidaksesuaian, seperti seharusnya ada tanda kutip di sini, kemudian tanda titik ini hilang di bagian setelah kata cannot be seen, kemudian titik-titik panjang tidak terdeteksi, dan juga ada 2 kata yang menarik dianggap terpisah, yaitu describe dan certain. Terdapat spasi yang terbaca, mungkin dia menganggap itu huruf yang 2 suku kata yang berbeda. Nah, meskipun di hasil penerjemahannya tidak dianggap terpisah, karena dia mesin penerjemahannya paham bahwa describe ini dah menggambarkan gitu ya, kemudian certain itu tertentu gitu dan sebagainya. Nah, ini kasus keempatnya juga ada ukuran teks seperti ini, dan juga ada 2 yang lebih kecil. Gambar aslinya jauh lebih jelas. Nah, deteksi hasil pengenalannya juga dapat dikenali dan diterjemahkan dengan sempurna 100%. Nah, oleh karena itu kesimpulannya integrasinya berhasil, dan ada hal menarik, yaitu mesin penerjemahan bisa memperbaiki kekurangan yang seperti yang sebelumnya dan lain-lain. Kemudian pengujian yang kedua, ini saya tadi kan sudah jelaskan menggunakan Easy OCR dan Win OCR. Ada perbedaannya bahwa Easy OCR ini bisa menggunakan paragraph mode, sedangkan Win OCR tidak, sehingga saya gunakan dua-duanya. Nah, di sini saya akan gunakan 2 kasus uji, gambar yang sama, rambu jalan, kemudian juga gambar seperti koran. Nah, pada kasus uji yang pertama, Easy OCR ini hasil bounding box-nya lebih akurat, dan juga semua teks dapat terbaca dibandingkan Win OCR. Win OCR apabila dilihat lebih jelas, sebenarnya ini bounding box-nya jauh berlebih, sehingga memang akurasinya jauh lebih baik oleh Easy OCR. Nah, di kasus yang kedua ini lebih jelas. Secara font mungkin lebih akurat Win OCR, hanya saja dia tembus jauh lebih bocor ke kanan dibandingkan Win OCR yang di sininya rata sesuai kasus uji yang dilihat sebelumnya. Kemudian Easy OCR lebih sensitif, A besarnya terbaca sebagai huruf A, meskipun ketika menimpanya tidak berhasil secara rapi, namun Win OCR tidak terbaca. Nah, mungkin agak bergeser ke penggunaan memorinya. Nah, ini penggunaan memori kenapa saya gunakan, saya masukkan ini karena Easy OCR dan Win OCR meskipun memberikan hasil yang berbeda, namun penggunaan memorinya juga yang sangat signifikan. Nah, Easy OCR ini menggunakan CUDA, sehingga ketika saya load gitu, inisialisasi, dia akan langsung mengambil kurang lebih 2 GB. Nah, ketika saya lakukan eksekusi, itu akan langsung memakan 1,6 GB. Nah, sedangkan Win OCR inisialisasi sebenarnya tidak ada inisialisasi, karena langsung ketika saya eksekusi saja, dan itu didapatkan 5,4 sampai 6 MB. Nah, sesuai yang di sini. Oleh karena itu kesimpulannya, Easy OCR ini menghasilkan ukuran bounding box yang lebih akurat, hanya saja memang memakan memori yang jauh lebih besar. Kemudian saya akan masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu pengujian konsistensi. Saya ingin lihat dengan model, dengan huruf bahasa yang berbeda, kemudian video game yang tadi saya tampilkan itu sebenarnya ada efek deraunya, karena memang ceritanya TV zaman dahulu. Jadi saya pikir cocok untuk dilihat apakah kondisi yang lebih buruk ini hasil deteksinya seperti apa gitu ya. Saya lakukan iterasi untuk tiap masing-masing kasus sebanyak 3 kali. Nah, setelah saya dapatkan untuk yang bahasa Inggris, tiba-tiba muncul angka 5 di iterasi ketiga, yang entah dari mana gitu angka 5-nya, karena di dua deteksi pertama itu tidak ada. Tapi secara umum masih terlihat lebih sesuai gitu isinya, hanya saja ada muncul huruf gaib, karakter gaib. Nah, sedangkan yang bahasa Jepang ini jauh lebih berantakan,
pertama tiba-tiba muncul huruf Jepang dan MN, kemudian di bagian sini ada satu huruf baru yang entah dari mana juga asalnya, jadi jauh lebih berantakan, dan hasil penerjemahannya juga jadi lebih acak-acakan karena tidak semua hurufnya konsisten. Oleh karena itu memang aplikasi ini belum memberikan hasil yang konsisten ketika dijalankan pada kondisi yang buruk, terutama untuk bahasa Inggris memang jauh lebih baik dibandingkan yang bahasa Jepang, dan ini menggunakan pre-trained model dari Easy OCR yang saya gunakan. Kemudian saya masuk ke kasus skenario uji yang keempat. Saya pengen lihat kalau dengan berbagai kondisi ini hasilnya seperti apa. Nah, pertama saya akan ke teks pada gambar biasa, kemudian teks pada situs web. Nah, ini ada dua durasi karena sebenarnya tadi sesuai yang saya jelaskan, Easy OCR punya dua mode, yaitu mode paragraf dan mode normal. Mode normal dideteksi dan rekognisi secara per baris, sedangkan hasil paragraf nanti ada lakukan merging. Nah, sehingga secara hasil pun akan berbeda. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian ini yang menarik, teks pada dokumen dan teks pada dokumen yang saya lebih perbesar. Secara hasil deteksi mungkin tidak terlalu berubah, hasil pengenalan dan penerjemahan, tetapi yang bagian tidak terlalu diperbesar jauh lebih bersih dibandingkan yang diperbesar. Diperbesar kita bisa lihat ada kotoran yang muncul karena mungkin tulisan yang lebih sulit untuk diblurkan. Nah, kemudian ini saya gunakan teks miring dan teks pada video game. Bisa kita lihat di teks miring ini hasilnya tidak sesuai keinginan, sehingga sentral memiliki kemiringan tertentu, sedangkan ini dipasang tetap secara waktunya ya. Ya, secara waktunya dan seterusnya. Sedangkan waktunya kurang lebih masih di sana. Nah, kemudian ini untuk bahasa yang lainnya, semua kasus tadi sebenarnya menggunakan bahasa yang selalu berbeda. Nah, ini saya juga memasukkan teks dengan cara membaca dari kanan ke kiri. Nah, bisa dilihat di gambar hasil normal ini jauh lebih berantakan dibandingkan yang menggunakan paragraf jauh lebih rapi. Ini saya gunakan kasus bahasa Arab. Dan juga ini saya gunakan sebuah font unik dari sebuah logo, dan hasilnya ini tidak sesuai, bahkan ada deteksi yang berbeda dengan hasil penerjemahan yang berbeda juga. Nah, karena itu memang aplikasi ini mampu menerjemahkan teks dari berbagai kasus atau kondisi dengan baik, meskipun ada kasus pengecualian seperti teks miring dan font unik. Nah, kemudian ini yang pengujian terakhir yaitu perbandingannya dengan Desk Translate seperti yang sudah saya gambarkan di awal. Pertama, kalau Desk Translate membutuhkan satu window baru untuk memasang hasil terjemahannya, dan anehnya saya tidak paham kenapa dia tidak masuk semua, sedangkan kalau aplikasi hasil implementasi ini berhasil dipasang semuanya. Kemudian saya gunakan kasus lain, teksnya bisa lebih terbaca, hanya saja masih terlalu bertumpuk seperti yang saya bahas sebelumnya dibandingkan aplikasi hasil implementasi yang rapi dipasang tiap posisinya. Nah, karena itu memang aplikasi hasil implementasi ini menampilkan hasil terjemahan dengan lebih efisien. Sehingga kesimpulannya adalah model deteksi rekognisi teks dan penerjemahan dapat diintegrasikan, kemudian pemrosesan teks pada layar juga berhasil dilakukan, akuisisi dan sebagainya. Kemudian aplikasi dapat berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan seperti teks miring dan font unik, terus luaran belum konsisten, dan juga kurang lebih waktu eksekusinya 0,45 sampai 3 detik. Kemudian aplikasi dapat menampilkan teks hasil terjemahan dengan baik pada lokasi masing-masing teks aslinya seperti yang tadi kasus uji terakhir. Nah, mungkin saran untuk tugas akhir yang saya lakukan ini ke depannya adalah perlu modul baru yang memperbaiki teks hasil pengenalan agar penerjemahan bisa bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mengubah alur penangkapan layar menjadi otomatis. Tadi saya masih lakukan secara manual, klik, nunggu, mungkin akan perlu lebih otomatis, hanya saja memang harus memperhatikan penggunaan memori. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan pemrosesan teks vertikal, karena ada bahasa Mandarin dan bahasa Jepang juga punya huruf vertikal. Kemudian mengubah cara pemasangan teks dengan menggunakan 4 koordinat. Nah, karena untuk teks miring agar teks miring bisa diproses lebih baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih.